Bencana banjir dan juga tanah longsor di Sumatera Barat kian meluas pemirsa. Masa tanggap darurat juga sudah ditetapkan pemerintah selama 2 minggu yang dimulai sejak 12 Mei kemarin hingga 24 Mei 2024. Ada puluhan korban meninggal dunia dan juga ribuan orang harus mengungsi. Dan kali ini kami akan bahas apa penyebab bencana di Sumatera Barat, berapa jumlah korban dan apa saja yang harus diwaspadai. Kita akan lihat grafis yang pertama pemirsa, ada dua hal yang menjadi biang kerok bencana di Sumatera Barat. Yang pertama, ini adalah hujan sedang dan juga lebat. Meskipun ini intensitasnya sedang dan juga lebat, namun ternyata menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, hal inilah yang menyebabkan terjadinya adanya aliran lahar dingin yang mengalir dari Gunung Merapi menuju ke sejumlah permukiman dan juga sejumlah titik yang rawan akibat bencana. Nah, selain dari hujan lebat dan juga sedang ini pun akibatnya lahar erupsi Gunung Merapi ini menjalar ke sejumlah titik, ada 22 titik yang harus diwaspadai dan juga ini menjadi penyebab utama dari bencana banjir lahar dingin yang terjadi di Sumatera Barat. Adapun kita akan lihat juga pemirsa di mana jumlah korban meninggal dunia juga terus bertambah. Kami mengutip informasi yang disampaikan oleh juru bicara BPBD Sumatera Barat Ilhan Wahab di mana kemarin mengatakan sudah terdata sebanyak 57 korban meninggal dunia akibat bencana ini dengan rinciannya 21 korban meninggal dunia berada di Kabupaten Agam, 29 berada di Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar, ada 2 korban meninggal dunia di Kota Padang Panjang, 3 di Kabupaten Padang Pariangan dan juga 2 korban meninggal lainnya ditemukan yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Meskipun data ini sudah dirilis langsung oleh BPBD setempat, namun jumlahnya ini masih bisa terus bertambah ataupun terupdate karena memang jumlah orang yang hilang masih terus dilakukan pencariannya. Data dari Polda Sumatera Barat yang dirilis dini hari tadi ada sedikit perbedaan, di mana dari data tersebut mengatakan ada 56 orang meninggal dunia, masih ada 15 orang yang hilang, sementara untuk yang dirawat adalah 9 orang. Dari 56 orang yang meninggal dunia, pemirsa, 48 diantaranya sudah teridentifikasi dan juga 8 diantaranya belum teridentifikasi. Nah, selain korban yang meninggal dunia, ada juga ribuan warga yang harus mengungsi. Totalnya kini mencapai 3.198 warga yang mengungsi. Dan mereka yang mengungsi ini tercatat di sejumlah titik lokasi membutuhkan berbagai bantuan yang masih sulit didapatkan. Yang pertama adalah pakaian, karena pada saat bencana terjadi mereka tidak sempat untuk membawa pakaian. Kemudian ada popok bayi, di mana beberapa pengungsi mayoritas adalah anak-anak dan juga balita. Ada juga air bersih yang masih sulit didapatkan, ditambah lagi ruangan yang tidak nyaman untuk para lansia, khususnya juga dibutuhkan pendingin di sana, serta makanan lunak yang ternyata bantuan-bantuan yang datang ini tidak bisa untuk dapat memberikan makanan kepada lansia karena lansia membutuhkan perhatian khusus seperti makanan lunak untuk dapat diberikan. Inilah dia bantuan dan juga beberapa hal yang masih dibutuhkan. Selain itu, sebelumnya ada beberapa jalan yang tertutup di wilayah Sumatera Barat dan kini tim SAR gabungan akhirnya berhasil membuka sejumlah akses jalan yang sebelumnya tertutup longsor untuk dapat melakukan penyaluran bantuan. Yang pertama, kini akses dari Padang ke Bukit Tinggi melalui Malalak sudah bisa dibuka, baik itu dari arah menuju ke Bukit Tinggi ataupun sebaliknya. Kemudian juga jalur yang sempat terputus juga yakni jalur di Payakumbuh dan juga Pekanbaru via Kelok 9 sudah bisa kembali dibuka. Serta jalur di Padang menuju ke Solok via Sitinjau Lawik juga sudah bisa kembali dibuka untuk masyarakat ataupun untuk pendistribusian bantuan. Tentunya ini juga harus berhati-hati meskipun sudah dibuka karena potensi bencana lainnya juga masih akan terjadi di Sumatera Barat. Karena cuaca yang ekstrim di Sumatera Barat ini masih diprediksi akan terjadi selama sepekan ke depan, maka BMKG pun mengimbau masyarakat akan adanya potensi bahaya bencana susulan. Kami melihat beberapa potensi ini pemirsa. Yang pertama adalah hujan ringan dan juga sedang yang bisa memicu terjadinya banjir lahar dingin di sejumlah aliran lava dari Gunung Merapi. Harus diwaspadai meskipun intensitasnya tidak lebat, namun inilah yang menjadi penyebab dari banjir lahar dingin. Selain itu juga akibat dari aktivitas Gunung Merapi. Beberapa kali terpantau ada gempa kecil yang terjadi dan juga gempa-gempa kecil inilah yang mengakibatkan adanya retakan batuan-batuan di Gunung Merapi yang akan berakibat bahaya jika didekati oleh masyarakat. Kita akan lihat juga lainnya, selain daripada hujan yang lebat, yang sedang sampai dengan sedang tersebut, ada juga lontaran batu
dengan kisaran ini 2 sampai dengan 3 meter dari puncak Gunung Merapi. Jika kita terlalu berdekatan Gunung Merapi harus berhati-hati. Ini juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya lahar dingin dan juga zona-zona yang harus diwaspadai oleh BMKG untuk bisa dihindari. Mulai dari permukiman warga yang padat penduduk ya di antara Gunung Merapi. Kemudian juga jalanan bahkan sampai dengan jembatan juga harus diwaspadai dan diimbau oleh BMKG untuk dihindari oleh masyarakat. Apabila tidak memiliki kepentingan maka diwajibkan ataupun diminta untuk menjauh dari Gunung Merapi. Ini dia beberapa imbauan BMKG dan juga data terbaru terkait dengan bencana dan juga longsor yang terjadi di Sumatera Barat. Kita harapkan akan dapat segera selesai sejumlah hal-hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga para korban dapat mendapatkan bantuan selayaknya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.